Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali atas karunia Allah mengais keberkahan sebagaimana motivasi dari Nabi Muhammad SAW, yaitu doa beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya. Dan waktu sekarang masih masuk di dalam waktu bukur as-sobah atau waktu pagi, yang semoga kita sama-sama mendapatkan keberkahan waktu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rekan-rekan sekalian, melanjutkan kajian kita mengenal agama Allah yang dibawa oleh Rasulnya. Dari poin yang kemarin, yaitu tasdiqu fima akhbar, kita mempercayai apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Maka sekarang kita masuk ke sebaliknya, yaitu ijtinabu ma naha anhu wa zajar, yaitu menjauhi segala apa saja yang Rasulullah SAW larang, apalagi sesuatu yang berpotensi dapat menggugurkan syahadat kita, alias yang berpotensi di situ ada bentuk riddah atau kemurtadan. Ya, yang hari ini banyak kaum muslimin dan muslimat yang menyepelekannya, termasuk ketika ada hari raya non muslim memberikan ucapan selamat, berpartisipasi dalam perayaan mereka. Ini di zaman Rasul dan para sahabat, ini bagian dosa besar. Bahkan ketika ada nabi palsu yang menyurati kepada Rasul SAW, namanya Musailamah Al-Kadzdzab dari daerah Yamamah, itu nulis surat ditujukan kepada Rasul. Dari Musailamah, utusan Allah, kepada Muhammad yang sama-sama utusan Allah. Kurang ajar sekali ini. Nah, suratnya dibawa oleh 2 orang ajudannya dari Yamamah ke Madinah. Sampai di Madinah berjumpa dengan Rasul, dibacakan suratnya. Rasul SAW nanti membalasnya bahwa yang disebut utusan Allah itu hanya atas kehendaknya, di antaranya Nabi Muhammad SAW. Nah, poinnya adalah ketika Nabi bertanya kepada 2 ajudan tadi, apa kata Rasul? Kamu percaya mengimani aku Rasulullah atau tidak? Kata 2 orang tadi, iya, aku mengimanimu sebagai utusan Allah. Sekarang, apakah kamu juga mengimani pemimpinmu Musailamah sebagai nabi dan utusan Allah? Apa jawaban mereka? Iya, kami juga mengimani pemimpin kami Musailamah sebagai utusan Allah. Jadi ngimani nabi sebagai utusan Allah, ngimani Musailamah sebagai utusan Allah. Apa kata Rasul? Kalau seandainya tidak ada larangan bagi duta
duta itu, ya, ini kan duta utusan ya untuk ngirim surat. Kalau tidak ada larangan membunuh duta, maka kalian berdua ini siap untuk dipancung. Itu kata Rasul. Rasul masih ngasih tidak dibunuh. Kenapa? Karena posisinya duta. Kenapa? Karena dua orang ini layak untuk dibunuh. Karena udah murtad. Dalam tema apa murtadnya? Dalam tema mengimani Nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini nggak sembarangan. Natalan tuh nggak sembarangan bagi akidah kaum muslimin. Ya, kemudian Imlek nggak sembarangan bagi akidah kaum muslimin. Bagaimana kemudian kita berpartisipasi, meskipun hanya sebatas mengucapkan. Nah, tadi dua orang ini juga mengucapkan toh. Ya, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam siap maju. Maka ketika hanya beralasan, banyak contoh-contoh tokoh-tokoh agama. Sekarang tokoh agama hari ini itu lebih nggak selamat, termasuk saya, termasuk yang bicara hari ini, tidak lebih selamat dibandingkan sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka rujuklah kepada mereka yang jauh lebih selamat dibandingkan ulama-ulama hari ini. Dan tidak ada satupun dari mereka yang membolehkan mengucapkan ucapan selamat untuk non-muslim. Karena kaitannya dengan akidah. Lalu Musailamah yang nabi palsu diyakini aja siap dipancung cuma karena duta. Bagaimana yang meyakini bahwa Isa bagian dari ketuhanan? Ataupun patung-patung, berhala-berhala, dewa-dewa, dan orang-orang yang sudah meninggal dunia yang diyakini punya karomah, punya keberkahan, bisa melancarkan doa dan hajat kita. Nah, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, ya, jangan sampai kita jatuh kepada yang dilarang oleh beliau. Kemudian diteruskan alla ya'budallah illa bima syara'. Ya, kalau kita sudah mendengar, mentaati apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, insya Allah ujung-ujungnya kita beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariat. Artinya tidak boleh kita menyembah dan beribadah kepada Allah, ya, dengan sesuai hawa nafsu, ya, dengan logika berpikir kita. Ya. Nah, kemarin malam itu ada di antara saudara kita seiman bertanya. Pertanyaannya masuk akal sekali, berkaitan dengan manasik haji. Ditanyakan gini, Pak Ustadz, kan kalau sa'i itu antara Bukit Sofa dan Marwah, itu kalau hari ini kan sudah dibikin indoor, bukan outdoor lagi, tapi indoor. Nah, itu ada tanda neon hijau, panjang lumayan, di mana sunnahnya para jamaah umroh maupun haji ketika sa'i itu melewati dua neon hijau, itu lari. Sunnahnya lari. Antara Marwah ke Sofa, Sofa, Marwah. Nah, siapa yang disunahkan untuk berlari? Jawabannya jamaah laki-laki. Jamaah laki-laki. Hanya jamaah muslimin saja. Perempuan tidak disyariatkan untuk lari-lari, jalan biasa. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Pak Ustadz, kan katanya sa'i ini kita sedang mengambil
pelajaran sejarah yang terinspirasi dari ibunya Nabi Ismail yaitu Hajar. Ketika berlari-lari mencari makanan ataupun air untuk minumnya beliau dan juga Ismail. Lari dari Safa dan Marwah. Yang lari siapa? Hajar. Tapi kenapa sekarang yang sa'i yang suruh lari laki-laki? Kenapa bukan yang perempuan? Masuk akal kan? Ya. Dulu yang lari-lari Hajar. Tapi sekarang yang disuruh lari-lari jamaah pria. Wanita nggak boleh lari. Nah, inilah praktek agama. Nah, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha juga dulu pernah ditanyakan hal-hal yang terkadang masuk logika. Kenapa muslimat ketika haid sepekan tidak sholat, nggak suruh ganti sholatnya, tapi sepekan nggak puasa, suruh mengkodok puasanya. Ya, kan sama-sama mampu harusnya. Cuma ngerapel sholat sebagaimana ngerapel puasa. Apa jawaban ibu kita? Umirna biqadha isyam wala nu'mar biqadha isyalah. Karena kita diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengqadha puasa dan tidak perlu mengqadha sholat. Itu jawabannya Aisyah. Maka sama jawabannya, karena Rasul mengajarkan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara bermanasik haji dan umroh kalian. Dan Rasul mengajarkan sa'i itu yang lari-lari pria. Dan Rasul tidak menganjurkan bagi wanita untuk lari. Padahal dari sejarahnya yang lari-lari malah perempuan, yaitu Hajar. Nah, jadi agama itu nggak bisa sesuai hawa nafsu kita. Agama itu sifatnya tauqifi, ya. Artinya tauqifi itu mandek, berhenti, wukuf, ya, berdiam diri, berhadapan di atas dalil Quran maupun dari dalil hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita sudah memahami apa yang didakwahkan oleh Rasul, kemudian dikenalkan adanya tingkatan keimanan. Iman itu bertingkat-tingkat. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu punya 70 sekian cabang. A'laha, paling tingginya yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa adnaha, dan yang paling rendah, yang paling bawah yaitu imatatul adza 'anit thariq, membersihkan kotoran, membersihkan aral, membersihkan duri, menyingkirkan semua hambatan yang ada di jalan-jalan yang dilewati manusia. Itu paling rendahnya iman. Paling tingginya tauhid, paling rendahnya kita menolong sesama supaya mereka aman ketika jalan. Itu iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu bagian dari keimanan. Apalagi malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malu ketika kita beribadah, tapi ibadah itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diterima karena hilang keikhlasannya, karena hilang tuntunannya, hilang contoh dari nabinya. Kata di antara para ulama tabi'ut tabi'in, saking nanti akan muncul, saking kaum muslimin itu tidak tahu agamanya. Ya, tidak tahu ini sebetulnya ada dua, ya.
tidak tahu karena sudah berusaha gak ngerti-ngerti, itu sih mending. Masalahnya kebanyakan tidak tahu, memang tidak mau mencari tahu, nggak mau nuntut ilmu. Ya nuntut ilmu agama dia apa? Wareg ya ora, nyugihne ya ora. Ya. Maka nanti akan ada di situasi saking jauhnya mereka dari agama itu sampai makanan yang jatuh, makanan kering maksudnya ya, makanan yang jatuh kemudian diambil, dibersihkan dari debu atau pasir kemudian dimakan lagi, itu dinilai aneh, jijik. Padahal itu bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Kalau ada makanan jatuh, ya dalam makanan itu sifatnya kering, maksudnya nggak sampai basah, diambil kayak kerupuk, keripik, ya sejenis itu, snack kering, itu kalau jatuh, ya baru berapa detik kita ambil, didamoni atau diserbeti, ditisoni, kemudian kita makan lagi, itu bagian dari ajaran Islam dalam tema supaya kita tidak mubadzir dalam makanan. Hari ini orang dikiranya jijik, panganan ceblok dipakai. Itu bukan karena sudut pandang orang lihat makanannya, tapi saking jauhnya dari agama. Sebentar lagi kaum muslimin akan mendapati euforia Idul Adha, ya, kurban. Dengan maraknya kaum muslimin yang bersegera untuk ikut rombongan sepertujuh sapi, atau memang pengen kurban kambing atau domba saja. Ya bagus, kita tetap mensupport semangat kaum muslimin dan muslimat yang ingin berkorban. Cuma kembali tadi, kalau kita beragama, beribadah, itu paling aman punya modal ilmu. Ya, punya modal ilmu. Kalau hilang ilmunya atau belum diketahui, mesti nanti muncul berbagai macam masalah yang bukan membawa dampak kebaikan, bahkan mungkin keburukan. Ya. Contohnya ya, saya nggak menyalahkan, cuma ibadah itu paling bagus itu sempurna. Ya, paling minim itu sesuai syarat sahnya masuk, itu sah berarti. Tapi yang lebih penting lagi, kalau orang itu sudah naik levelnya, itu sempurna ibadah. Ya. Seperti yang saya sampaikan, ibadah jangan ngikuti pangsa pasar. Ya. Sampean pilih mana sekarang? Beli sapi ginuk-ginuk, lemu, tapi belum masuk usia 2 tahun. Ya, atau sapinya usia 2 tahun masuk genep tapi nggak terlalu ginuk. Ya, tentu jawaban yang benar yang B, karena itu yang sesuai syarat sahnya kurban. Kalau pangsa pasarnya, coba sekarang di grup itu, ya rata-rata wong nawak ini mesti fotone sapi tok. Apa nanti ada tambahan? Ya sudah diyakinkan bahwa usianya sudah genap 2 tahun. Nggak ada, setahu saya nggak ada. Ngerti kur fotone ya, under 20, murah ini, ginu, jebule sik 16 sasi, 18 sasi. Ya, maka dari Pak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan bahwa korban itu ada musimnahnya, harus masuk tahunnya. Unta genep 5 tahun masuk hari berikutnya, sapi dan sejenisnya genep 2 tahun masuk hari berikutnya, kambing ya
itu musinnahnya genep 1 tahun masuk hari berikutnya. Adapun domba atau biri-biri, wedhus gembel itu masuknya jadaah. Jadaah itu genep 6 bulan masuk hari berikutnya. Ya, ini syarat sahnya bisa disebut sebagai hewan kurban. Jadi bukan melihat lemu nih disik. Betul, lemu itu bagian dari keutamaan berkorban kalau sudah lebih dari usianya, 2 tahun genep ginu-ginu, nah itu lebih bagus lagi. Cuma biasanya regone luwe larang. Ya, domba juga demikian, kambing semuanya gitulah. Pengen perfect mesti harga lebih mahal. Termasuk yang berikutnya. Syariat kurban itu dalam hadis rata-rata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dengan idza dakhalal ashru, jika telah masuk 10 awal Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1. Ya, jadi mulai maghrib tanggal 1 Dzulhijjah itu mulai dihitung. Itu namanya dakhalal ashru. Sudah masuk 10 awal Dzulhijjah. Maka barang siapa di antara kalian du sa'atin, punya kelapangan, punya keleluasaan, punya rezeki yang lebih, kata Rasul, fal yudhi, maka hendaknya berkorban. Tapi punya kesempatan, punya lapang rezeki dari 10 awal Dzulhijjah kok nggak mau korban, fala yaqrabanna musallana, jangan sesekali mendekati tempat sholat id kami. Ini ancaman dari Rasulnya. Tapi motivasinya jika telah masuk 10 awal Dzulhijjah. Berarti penekanan untuk membelanjakan hewan kurban itu dimulai kapan? Dimulai kapan? 10 awal Dzulhijjah. Itu tuntunannya. Jadi kalau tanggal 1 teng udah punya krentek mau korban, monggo silahkan. Ya, mau ke pasar sapi, mau ke pasar hewan. Itu kalau sudah dibeli hewannya, itu sebutannya hewan kurban. Sebutannya apa? Hewan kurban. Kenapa? Karena dibeli di hari yang Rasul sudah menyebutkan 10 awal Dzulhijjah. Mau dituku tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 7, terserah. Sampai hari penyembelihan ini disebut hewan kurban. Sekarang sudah masuk Dzulhijjah belum? Belum. Kalau hari ini kok wis belanja wedhus, sudah belanja sapi, maka wedhus sampean, sapi sampean itu belum bisa disebut hewan kurban. Ya wedhus biasa, sapi biasa. Ya, belum bisa disebut hewan kurban. Karena kaidahnya tadi, kaidahnya idza dakhalal ashru, jika telah masuk 10 awal Dzulhijjah. Ya. Loh, emang apa bedanya? Ada konsekuensi fikihnya. Ya. Kalau hari ini kita sudah belanja hewan, kambing maupun sapi, dan belum bisa disebut hewan kurban, ya kita nggak berharap, tapi kan ada potensi. Buh kuwi hewane kuwi ilang, buh mati sebelum hari H penyembelihan, maka ini disebutnya masih hewan biasa. Jadi kita belum dapat pahala berkurban, mung entuk pahala niat kurban. Saya ulangi. Saiki wis duwe wedhus wis duwe sapi njur ilang kabur mbuh ning ndi, ya, atau sampai mati, maka kita belum dapat pahala
berkorban. Kita baru dapat pahala niat kurban. Berbeda kasusnya lek sampean belanjanya itu mulai tanggal 1 atau tanggal berikutnya sampai disembelihnya hewan itu. Maka sapi maupun kambing itu dikenal dengan hewan kurban. Kalau sebelum penyembelihan tuku tanggal 1, tanggal 3 kabur ilang nggo neng ndi. Tuku sapi tanggal 5, tanggal 8 jebule mati, maka si pemilik hewan kurban tersebut sudah tercatat mendapatkan pahala berkorban meskipun gak nganti beleh hewane. Hewane hilang, ya sapine mati, tapi dia sudah mendapatkan pahala karena mulai melakukannya sesuai petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari sudut pandang fikihnya. Kalau sudut pandang pasarnya, ya sudah. Tanggal 1 mulai ini mesti larang. Regane dhuwur. Niate ibadah golek sing murmer kabeh. Wae murah pahala akeh, murah pahala akeh ya. La haula wala quwwata. Mindset seperti ini harus dihilangkan. Ya, pola pikir bahwa kita ini ibadah itu diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu premium, kenapa harus low budget? Kalau memang lagi kemampuannya paling murah, ya monggo silakan. Kan gitu. Jangan kemudian kita membandingkan ya dengan keberadaan yang kita sangat mampu tapi ibadahnya yang low budget. Lah ini harus dirubah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita dengan seperti itu. Kalau memang punya bisa beli yang lebih baik, maka silahkan lebih baik kita lakukan. Tapi kalau memang nggak mampu, mampunya ya itu tadi, mungkin hanya domba pun yang wanita betina, ya domba betina yang usianya genep 6 bulan, nah itu kan lumayan murah dan pasti nggak gemuk-gemuk amat gitu. Tapi kalau kemampuannya baru segitu ya silahkan, nggak masalah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap menerima ibadah kurban kaum muslimin dan muslimat. Nah, itu tadi konsekuensi jika kita mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang disebut kebaikan di sisi Allah bukan sampai ngadep kiblat salat akeh ping pira, rukuk sujud akeh ping pira, ya, tetapi yang disebut baik itu selagi kalian punya iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para nabinya. Artinya rukun iman, rukun Islam itu betul-betul diilmu, itu baru disebut baik. Ya, betapa banyak orang memperbanyak sholatnya sampai ada istilah sholat raghaib, sholat 1000 rakaat. Ya Abu Bakar nggak tahu itu soal sholat raghaib itu seperti apa. Ya, Umar bin Khattab juga nggak tahu. Padahal bagian dari keimanan kita, iman kepada Nabi Muhammad, ya, mempercayai apa yang beliau kabarkan dan menolak apa yang beliau larang. Kita jauh nih. Nah sekarang muncul sholat-sholat yang tidak diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud ya dibilang baik, ya, maksud dibilang ibadah, ya jelas itu bukan ibadah. Meskipun bentukannya seakan-akan mirip sholat. Ya. Dulu awal-awal 2000-an itu saya pernah ke Semarang.
Saya ke kelenteng Sampokong itu untuk penelitian sejarah masuknya Islam, ya. Yang bikin saya rodok-rodok kaget itu ketika orang-orang yang mau beribadah di kelenteng Sampokong itu ngarepe, Mas. Di ngarepe itu kan ada kayak bak poguci itu ya, gentong, itu ada airnya. Itu orang-orang yang mau masuk ke dalam itu dihimbau untuk resik-resik neng kono. Kuwi mulai raine di isui, tangane diisui sampai sikile. Mirip gerakan wudu. Apa terus kita berarti wong iki ibadah, wudune padha mek kaum muslimin. Ya, terus kita bilang kebaik, ya tetap enggak baik karena mereka menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun salah satu ritualnya mirip gerakan wudu. Kan ada sebagian keyakinan yang gerakannya ada rukuknya, ada sujudnya. Maksudnya disebut itu sholat, ya nggak bisa. Sholat itu karena awalnya tetap di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sekarang ritual-ritual yang dinilai sebagai ibadah padahal itu bukan ibadah, barometernya apa? Dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat atau tidak. Ya, itu barometernya. Bukan hawa nafsu, bukan kecintaan rasa. Mosok cinta Nabi butuh dalil. Cinta itu kan rasa. Nah, akhirnya sembarangan bersolawat. Padahal di situ malah merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ya, contoh. Ada untaian kalimat gini, Isfa' lana ya Rasulullah. Coba itu terjemahnya apa? Isfa' lana, syafaatilah kami ya Rasulullah. Ya kan? Terjemahannya gitu kan? Coba ada terjemahan lain apa enggak coba? Kalau terjemahan lain berarti terjemahannya itu salah. Karena lafaz isfa' lana, isfa' itu bahasa Arab, syafaatilah lana kepada kami. Sekarang syafaat itu milik siapa? Allah apa Rasulullah? Syafaat itu milik Allah. Dan Allah memberikannya salah satunya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah tidak berikan kepada Rasul, tetap syafaat itu milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul diberikan izin memberikan syafaat itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang nantinya yang akan diberikan syafaat sepengetahuan Allah atau tidak? Sepengetahuan Allah. Dan syafaat itu bagian dari doa. Sekarang doa itu ditujukan kepada Allah atau kepada makhluk? Ya, doa kepada Allah apa kepada makhluk? Kepada Allah. Makhluk nggak boleh. Sampai Jibril. Ayatnya udah pekan yang lalu. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ojo pisan-pisan dongo ya kepada selain Allah. Sekarang ada untaian syafaatilah kami ya Rasulullah. Itu kira-kira doa kepada Allah apa kepada Rasul? Ayo sekarang. Doa kepada Allah apa kepada Rasul sekarang? Ya, jelas kepada Rasul. Ya, maka ini yang mampu berpotensi menggugurkan syahadat kita. Bukan kita tidak memuliakan Nabi, kita muliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan saya udah berapa tahun kajian di beberapa tempat itu sirah Nabi dari buku ke buku, kitab ke kitab, dari jilid ke jilid. Ya, mosok kemudian dengan kajian sirah Nabi Muhammad saya nggak mencintai Nabi kan yo, nggak masuk akal. Tapi porsi kita cinta Nabi juga nggak berlebihan sampai batasan rububiyah, batasan ketuhanan ya disematkan kepada beliau, yaitu tetap salah.
Jangan beliau, malaikat Jibril kalau kita mintain juga nggak boleh. Karena kita doa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan mudah tinggal diganti, ya Allah, kami mohon anugerahkan syafaat nabimu untukku. Ayo. Selesai kan? Itu doa kepada Allah, minta syafaat nanti, syafaat Nabi, tapi kita jaluknya kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan syafaat Rasulmu kepada kami. Nah, daripada tadi isfa'lana ya Rasulullah, itu kalimat-kalimat syirik, kalimat kufur, fana'udzubillah. Ya. Nah, maka yang dinilai baik itu ketika amalan berada di atas keimanan. Makanya kalau ada orang, ya ini bukan ikhlasnya yang didulukan, tapi kepentingan yang didulukan, kan merusak amal otomatis. Umpamanya saya punya kesibukan bisnis buka soto daging, saya ikut rombongan 1/7 sapi, ya, dengan tujuan memang, ya, nanti kan saya untuk jatah daging, ya. Nah lumayan itu, puter lagi jadi modal soto, bisa enggak itu? Berarti kan niat korbannya apa ikhlas itu? Gitu. Jadi ibadah itu ketika kita punya nilai-nilai di belakangnya yang menduakan Allah, bersekutu dengannya, itu yang disebut dengan syirik. Jadi syirik itu bukan kemudian hilang kabehane sampai Allah-Allahnya hilang, kemudian betul-betul menuhankan selainnya. Enggak. Syirik itu tetap mungkin di antara manusia ada yang yakin kepada Allah, beribadah kepada Allah, jemahan ya jemahan, sholat ya sholat, tapi di sisi lain dia meyakini ada sebagian makhluk, sebagian barang-barang, benda-benda yang dianggap mampu membawa maslahat dan madarat, mampu menyembuhkan, mampu mengangkat penyakit, mampu membawa solusi. Nah itu yang disebut dengan kesyirikan. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW bukan orang yang nggak kenal sama Allah, nol putul gitu, enggak, semuanya kenal sama Allah. Cuma menyandingkan berhala-berhala di level yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya di bawahnya. Itu menjadi perantara bagi mereka. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga besok memberikan syafaatnya dengan izin Allah, menjadi perantara dari Allah. Syafaat itu melalui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mintanya ke siapa dulu? Pemilik syafaat. Ya, pemilik syafaat, bukan langsung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di atas keimanan, ya, itu ada ihsan, sudah kita bahas pada episode yang lalu. Maka sekarang ada hadis panjang yang dikenal dengan hadis Jibril. Ya, jadi dasar kita tahu iman dan Islam di hadis ini. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kami duduk bersama Rasul, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul atau nampak seseorang laki-laki, syadidu bayadhis thiyab, berpakaian putih bersih, padahal lingkungannya lingkungan padang pasir. Harusnya kalau orang asing berarti kan bukan orang situ, pasti melewati padang pasir. Setidaknya
apa sisa-sisa debu itu kan nempel di baju putihnya. Ini enggak, ruwesik kincong. Syadidu sawadi syari. Rambutnya orang itu pun hitam mengkilap. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat sama sekali bekas kalau dia itu musafir. Padahal orang asing, enggak dikenal di Madinah saat itu. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Ya, tidak ada yang kenal dari kami satupun hatta jalasa ilan nabi. Tiba-tiba duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Ya, dengkulnya digatuk nih, ditemok nih dengkulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dha'a kaffaihi ala fakhidaihi. Tiba-tiba tangannya memegang pahanya Rasul. Wa qala ya Muhammad. Kemudian bertanya, "Hei Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya, beritakan aku, sampaikan kepadaku. Ya, ajari aku tentang Islam. Qala, maka Rasul pun menjawab, "Antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Ya, kemudian dijelaskan ini tadi. Ya, Islam itu bersahadat, dua syahadat, ya, bersaksi atas sesembahan yang berhak diibadahi hanya Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Yang kita kenal dengan rukun Islam. Kalau sampai ada yang nambahi, berarti murtad. Sampai ada yang mengurangi, berarti murtad. Sebagaimana di zaman Abu Bakar, ada yang mengurangi zakat, itu gak wajib lagi, murtad, diperangi. Ada yang mengurangi jumlah sholat. Zaman Nabi hidup, sholat kan 5 waktu. Nabi wafat, kalong, karek, telu. Nah itu murtad namanya. Ya, karena ini bagian dari rukun Islam, bangunannya. Ya, jadi semua dari apa yang kita lakukan itu ketika ada bangunan butuh tiang-tiang. Lah, tiang 5 adalah rukun Islam. Kemudian orang ini bertanya lagi, ya, menimpali sodakta, kamu benar. Kan sahabat bingung yang dengar, lu mau teko terus kok dijawab kamu benar. Kita kok apa ngetes kan gitu. Fa'ahbirni anil, ya, fa'ahbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Qala, maka Nabi kemudian bersabda, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada ketetapan Allah, baik yang dinilai positif maupun yang dinilai keburukan, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Ini 6 rukun iman. Yang nambahi bermasalah, yang ngurangi juga bermasalah. Nggak percaya akhirat, ya, nggak percaya kitab-kitab, ya, nggak percaya, ya, utusannya. Ya, rata-rata memang sesuatu yang gaib yang dijadikan alasan. Ya, kayak kiamat. Emang kiamat itu kayak apa? Ya, masih masa depan itu seperti apa? Kita juga nggak ada yang tahu. Makanya kemudian ada yang tidak meyakini adanya azab dan nikmat kubur. Ya, karena ini semuanya sifatnya abstrak, gaib. Ya. Kemudian orang ini jawab lagi, sodakta, kamu benar. Loh, teko dibener nih, ya. Faqala akhbirni anil ihsan. Ya, sampaikan kepadaku ihsan itu apa? Qala, maka Rasul kemudian menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah.
Yaitu ibaratnya engkau sedang beribadah kepada Allah, ya, engkau melihat dan menyaksikan di hadapan itu betul-betul ada Allah. Tapi kalau kamu tidak mampu, setidaknya yakin Allah Maha melihat ibadah. Nah, ini konsep, maksudnya supaya kita khusyuk. Ya, jangan kemudian konsep dibawa ke dunia nyata. Ya, saya ini sampai sudah nggak bisa buang sampah sembarangan. Kenapa? Ya karena di samping saya ini ada Rasul. Waduh, repot kalau kayak gini. Ya seperti ihsan. Kalau kita beribadah itu ya seakan-akan ada Rasul di samping kita. Itu halusinasimu, perlu dirukyat lah. Ya, artinya kita ini diberikan konsep untuk dijalankan, bukan konsep yang abstrak itu kemudian dikonkretkan. Akhirnya muncul seminar-seminar larang-larang, ya kan? Ya, sampai dulu saya diminta jadi narsumnya di hotel, HTM-nya sampai 2.500.000. Batinku ya apa? Ngaji apa? Ya saya tuh nggak pernah namanya ngaji kok sampai pesertanya bayar sakmono dhuwur. Ini tentang hari akhir. Gimana terus? Apa membedakan ketika kita ngaji hadis hari kiamat dengan melu sing 2.500.000? Yuk kita visualisasikan. Waduh, lah ini yang gawe rusak agama ini malah yang ini. Hari akhirat kok divisualisasikan. Kiamat itu nggak bisa divisualisasikan. Wow. Ya dibikin musik-musik, ada alunan musiknya yang sesuai dengan perasaan mendengarnya. Wes sing meden-medeni, ujung-ujungnya gawe nangis bareng. Wah, 2.500.000 trimo gawe nangis tok ini sekarang utang, ya kan gak iso nyaur-nyaur nangis dhewe. Masya Allah, kayak gitu. Ya, hanya untuk membuat nangis, mengerti dan mengimani hari kiamat sampai dibikin visualisasi gempanya, banjirnya. Nah itu bikinan sopo, bikinan yang layout kan otomatis. Ya, bukan al-qari'ah mal-qari'ah, bukan idza zuzilatil ardu zilzalah, bukan. Itu gambaran ya layoutnya atau desainernya. Ya. Karena itu perkara gaib yang kita wajib mengimani, tidak perlu untuk membayangkan. Karena apa yang Allah ciptakan dari akal kita rasumbut untuk bisa membayangkan dahsyatnya kiamat, nikmatnya surga, dan pedihnya neraka itu nggak sumbut. Karena akal kita terbatas. Nah, kemudian sosok ini bertanya lagi, fa'akhbirni anis sa'ah, sampaikan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasul kemudian menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'ih. Sahabat kaget lagi, jawaban Nabi kok gitu. Yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Yang bertanya itu lebih mudeng dari yang ditanya. Artinya saya nggak lebih paham dari dirimu yang bertanya. Nah, sahabat kan kaget, kok gitu jawaban Nabi. Kemudian sosok ini bertanya lagi, fa'akhbirni an amaratiha. Ya sudah, sekarang sampaikan kepadaku tanda-tandanya aja lah. Tanda kiamat itu apa saja? Antalidal amatu rabbataha. Ya, ketika budak-budak yang dimiliki oleh tuan-tuannya itu melahirkan anak-anak tuannya. Kan budak boleh dikumpuli. Ya, kemudian hasil dari dikumpuli oleh tuannya, kemudian budak itu melahirkan anak siapa? Anak tuannya. Wa antaral khufatal uratal ala tari'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ya, kemudian orang-orang wilayah-wilayah yang dulunya pengembala domba padang pasir, ya, kemudian
Di masa itu mereka akan yatatawalun, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Itu salah satu tanda kiamat. Ya, sekarang gini, tanda itu mesti apik, mesti elek, apa terkadang enek sing apik, terkadang enek sing elek. Kan yang ketiga kan, nggak semua tanda kiamat terus elek, itu nggak semuanya. Itu yang harus dimasukkan ke dalam pemahaman kita. Ya, karena kiamat itu pasti terjadi. Jadi ketika Rasul bilang daerah yang dulunya orang pada nggak punya sendal sepatu, pengembala wedhus itu kan nggak duwe apa-apa, padang pasir. Lah kok kemudian nanti pada lomba-lomba meninggikan bangunan. Ini kan di Jazirah Arab sudah berlaku yang ini. Daerah Dubai, Emirat, sampai Riyadhnya itu. Ya, ada Burj Khalifah. Waduh. Piro kuwi? 800 meter ngadeg. Kemudian di Riyadh yang mau dibangun malah 2 kilo kan, ngadeg. Waduh, itu ya tatawaluna fil bunya. Cuma pertanyaannya ini baik atau buruk? Kan nggak bisa disebut. Ya, mesti elek. Oh, kalau berlomba-lomba mendinginkan bangunan elek gitu. Enggak, tapi memang bagian dari tanda kiamat. Kecanggihan itu kan bagian dari tanda kiamat, terus dibilang elek gitu. Ya udah. Kok enggak cepet kiamat. Nah, ini berarti macam wedi gak siap kan. Nah, jadi berarti kan kembali ke kita supaya kita bercermin, berintrospeksi, menambah bekal kebaikan. Jangan menyalahkan tanda kiamatnya. Oh, tanda kiamat mesti ono. Mbah kowe nilainya apik elek mesti ada. Nah, jadi nggak bisa Saudi kok gitu toh. Mbok yo rasa nganu dhuwur-dhuwur tak. Lah wong hadisnya jelas ya. Ya, mosok menging hadis nubuat kan nggak mungkin. Ya sudah, itu akan berjalan berlaku. Ya. Sampai nanti memasuki tanda-tanda besar yang lainnya. Qala tsumman talaqa falabistu maliya, ya, tsumma qala li ya Umar at-tadri man sa'il, qultu Allah wa rasuluhu a'lam, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Setelah itu sosok tadi pamit pergi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang Umar yang ada di situ. Wahai Umar, kamu tahu nggak sosok tadi itu siapa? Wallahu a'lam ya Rasul. Kata Nabi, itu tadi Jibril. Jibril sedang menjelma jadi manusia, jadi sosok manusia, ganteng, perawaannya bersih, pakaiannya putih resik, rambutnya hitam mengkilap, datang kepada kalian di sini untuk mengajari agama kalian. Mengajari apa? Rukun iman, rukun Islam. Ya, Jibril datang bukan bahas masalah ekonomi meningkat, enggak. Ya kan? Yang diajarkan adalah keselamatan hamba Allah itu untuk besok sampai akhirat. Makanya rukun iman dan rukun Islam. Wallahu a'lam bissawab, ya. Jadi sampai di poin ini, insya Allah di pertemuan berikutnya masuk ke selanjutnya mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara materi kami cukupkan, kami kembalikan waktu dan tempat kepada pembawa acara. Baiklah, untuk rekan-rekan, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mari kita tutup kajian hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Bila kesatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.